Haleluya, puji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hanya Dialah yang layak kita sembah, kita puji. Yesus kita ajaib. Langit dan bumi, terpujilah nama Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di harapannya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di harapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, puji. Puji nama Tuhan. Selamat pagi semuanya. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu bersukacita pagi hari ini. Amin. Boleh lihat kanan kirinya, muka-muka yang senyumnya. Boleh kasih salamnya. Haleluya. Katakan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita mulai ibadah kita. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yang senantiasa, yang janjinya, yang setia bagi kita semua. Kasih-Nya yang begitu besar menaungi setiap kehidupan kita. Haleluya. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Untuk pagi hari ini di mana Tuhan masih memelihara setiap kami. Dan memegang setiap kami Tuhan. Bahkan di saat kami jatuh ya Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dengan tangan-Mu yang besar, dengan tangan-Mu yang penuh dengan kekuatan, Engkau mengangkat kami. Terima kasih Yesus. Sungguh besar kasih setia. Yes Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan kelembatan hati kami. Dan membawa hidup kami, itu kami persembahkan kepada Engkau Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, Kau janjikan bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau Yesus. Tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam setiap hidup kami Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan. Tidak ada lagi rasa takut dalam hidup kami Tuhan, sebab Engkau memelihara kami. Setiamu Kau nyatakan bagiku. Oh, Kau Bapa yang selalu
selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya Tuhan. Itu yang mengukir dalam hidup kami Tuhan. Berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Biarlah kami yang percaya ini Tuhan, kami berserah kepada Engkau. Katakan, tak usah ku takut. Akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah itu. Engkau adalah kekuatan bagi setiap kami, Yesus. Kami berserah Tuhan, di dalam kekuatan, ku berserah, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya Tuhan atas janji-Mu. Ya Tuhan, ya terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami, kami serahkan hidup kami hanya bagi-Mu, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak terima sembah kami, Yesus. Oh, dimuliakan, katakan ditinggikan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, Kau Rajaku yang bertata. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Oh, yang berkuasa. Oh, Yesus Tuhan, Kau Raja.
Tuhan. Namamu dipermuliakan Tuhan, namamu ditinggikan. Sebab kami tahu Engkau adalah Raja bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji dan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Hanya di dalam namamu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama yang percaya sama-sama kita katakan amin. Boleh sekali lagi kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Dia adalah Allah yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Amin. Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat. Allah yang luar biasa. Yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji nama Dia. Langit dan bumi memuji nama Tuhan. Haleluya. Biarlah kita semua yang di sini memuji nama Tuhan dengan hati yang sukacita. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Biarlah kita semua memuji nama Tuhan. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Haleluya. Pujilah mangkal Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu boleh silakan duduk. Bapak Ibu tetap bersukacita pagi hari ini? Masih bersukacita? Amin. Amin. Oke, mari kita naikkan pujian kita yang mengatakan apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar telinga,
bahkan yang timbul di dalam hati, Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Biarlah kita menyembah, memuji Allah yang sanggup memelihara setiap kehidupan kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Adakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Bapak Ibu percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup? Amin. Haleluya. Dia adalah Allah yang sanggup. Terima kasih Tuhan. Para-pa-para, 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 para-para, para-pa-para, para-pa-para. Para-pa-para, 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 para-para, para-pa-para. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara,
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan, pujian-pujian kami Tuhan, itu boleh menjadi doa bagi setiap kami ya Bapak. Biarlah apa yang tidak pernah kami lihat Tuhan, apa yang tidak pernah kami rasakan Tuhan, bahkan yang timbul dalam hati Tuhan, itu Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kadang kami tidak mengerti Tuhan atas segala kehidupan kami Tuhan. Segala permasalahan yang datang bertubi-tubi dalam kehidupan kami, yang Tuhan izinkan terjadi di kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini Tuhan, biarlah kami datang dengan kerinduan hati kami, yang meminta kekuatan bagi kami Tuhan. Tuhan jamah setiap hati kami Yesus. Perkara yang tak dapat ku mengerti. Yes. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara Kami simpan Tuhan di dalam hati kami Yesus. Tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah mengerti. Allah mengerti. Engkau peduli atas hidup kami Tuhan. Yes. Yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Benar Tuhan. Kehidupan ini, satu perkara kami simpan dalam hati kami. Tak ada satu pun terjadi tanpa Allah katakan Allah mengerti. Allah mengerti. Tuhan, Engkau mengerti Tuhan. Persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, Bapa mengerti. Katakan
Mari kita bersatu di dalam doa Bapak dan Ibu sekalian. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pagi hari ini. Kami bisa sehat, kami bisa bernafas pada hari ini. Semua adalah anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bisa berkumpul di tempat ini adalah juga anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hari, sepanjang minggu. Bahwa Engkau adalah Allah yang hidup yang memegang tangan kami. Kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau dengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan campur tangan dari awal sampai akhirnya, urapi hamba-Mu, juga urapi semua jemaat yang hadir di tempat ini. Biarlah firman ditaburkan tepat sasaran dan jadi berkat buat kami semua dan nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengar firman Tuhan, kami bersyukur atas keberadaan-Mu dalam hidup kami. Kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sebelum duduk kasih salam 5 orang dan katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih tim pujian penyembahan yang sudah membantu kita menghampiri hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Shalom. Shalom semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gembala ya, dan juga tim kepemimpinan di tempat ini, Bu Willis dan semuanya. Sangat senang hari ini bisa berada di tempat ini dan berjumpa dengan saudara sekalian gitu ya. Dan kita kenalan terlebih dahulu, karena tak kenal maka, pinter ya, tak sayang ya. Oke, jadi kita kenalan terlebih dahulu. Nama saya Andreas Ferianto. Biasa orang panggil saya Andre. Yang lebih senior dari saya boleh panggil Andre aja, gak masalah. Yang lebih muda dari saya, Ko Andre boleh, ya Bang Andre boleh, ya, apa aja lah. Asal jangan engkong Andre ya gitu ya. Oke, itu nama saya gitu. Nah saya saat ini sudah full time menggembalakan di Raja Wali Church Sunter gitu. Dan saya punya istri 1, anak 2. Jangan ketuker ya. Istri 1 dan anak 2, dua-duanya pria ya. Anak saya dua-duanya cowok, satunya 7 tahun, yang 1 2 tahun. Jadi rumah kami pasti tentu saja rame ya. Karena anak-anaknya cowok gitu ya. Lalu apalagi, saya kuliah di Untar, latar belakang pendidikannya. S1-nya akuntansi di Untar, angkatan 2009. Oh jadi ketahuan ya umurnya berapa ya. Tahun ini saya 42 tahun Bapak dan Ibu sekalian. Walaupun kata orang wajah saya kayak 27, terima kasih. Tapi tahun ini 42 tahun gitu ya. Lalu S1-nya Tuhan panggil S1, Tuhan panggil lebih jauh. Saya ambil kuliah S1 teologi di STT Kingdom. Itu tempatnya Pak Timotius Arifin. Gitu ya. Tahun 2000, saya ingat 2016, 2017 kalau saya nggak salah S1-nya. Lalu setelah S1-nya selesai, di challenge melanjut ke S2-nya. Ya udah saya lanjut ke S2. 2018, 2019 dan 2022 lulus gitu ya S2-nya, dan here we go, kita masuk ke dalam dunia pelayanan lebih serius lagi gitu ya. Dan istri saya bekerja di sebuah perusahaan, jadi suaminya mengembalakan full time, istrinya bekerja. Lalu apalagi, sehari-hari ngapain Pak Andre? Ya sehari-hari ya selain mengembalakan gereja, saya cukup aktif sih di media sosial. Kalau saudara mau berteman dengan saya, nanti bisa add Andre to Inspire namanya. Di Instagram atau di TikTok ada. Dan juga gereja kami juga bikin konten di YouTube gitu ya. Namanya Brave Talk, kalau Bapak dan Ibu pernah dengar atau pernah nonton. Nah nanti kita bisa berteman lebih jauh atau bisa nonton konten-konten yang kami buat di Brave Talk, bisa nanti di sosial media kita bisa berteman lebih jauh. Saya rasa gitu aja perkenalannya. Saya tinggal di Kelapa Gading, kesini kalau hari Minggu gak terlalu macet, aman. Jadi itu aja perkenalannya. Yang siap dengan firman Tuhan katakan amin. Nah karena saya pertama datang ke tempat ini, biasanya kalau saya datang ke sebuah gereja baru pertama, saya tuh orangnya murah hati gitu, mau bagi-bagi hadiah. Jadi saya mau kita bermain satu permainan Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak dan Ibu pernah tahu permainan yang namanya ini. Oh judul dulu ya, lupa hampir. Hari ini saya dikasih tema ketika Tuhan sulit dimengerti. Amin. Ketika Tuhan sulit dimengerti. Nah begitu sebelum kita masuk ke tema ini, saya sekali lagi. Saya mau ajak Bapak dan Ibu mau bagi-bagi hadiah, saya mau ajak main dulu. Oke, hadiahnya apa? Yang bisa jawab pertanyaan saya, nanti saya transfer 20.000 ke OVO-nya masing-masing.
Atau ke Shopee Pay atau ke GoPay, anything. Nanti Bu Willis ada kontak saya, pemenangnya nanti kasih nomornya ke Bu Willis, nanti saya transfer. Tenang, pendeta nggak boleh bohong ya. Oke, jadi seperti itu ya. Permainannya. Pak, permainannya apa? Pertanyaan bagus. Oke, saya akan ada 2 pertanyaan. Kalau pertanyaan pertama Bapak Ibu bisa jawab Rp20.000. Pertanyaan kedua, kalau orang yang sama jawab nggak masalah Rp20.000. Jadi Rp40.000 ditransfer ke OVO atau ditransfer ke Shopee Pay atau GoPay dan lain-lain. Cara mainnya gimana? Saya kasih pertanyaan, yang bisa jawab angkat tangan di tempat, yang jawabannya benar pertama, dia yang kita pilih. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Oke, waktunya hanya 10 detik ya. Yang di atas boleh, yang di bawah juga boleh. Waktu berpikirnya 10 detik. Dan permainannya namanya adalah ini. Teka-teki sulit. Ya. Namanya apa? Teka-teki sulit gitu ya. Jadi karena ini sulit, harus dipikir dulu sebelum menjawab. Kuncinya apa? Dipikir dulu sebelum menjawab. Oke, good. Langsung aja pertanyaan pertama, yang bisa jawab angkat tangan ya, lalu jawab jawabannya. Oke, yang pertanyaan pertama adalah, kayaknya yang boleh jawab, yang gak boleh jawab Bu Willis ya, mungkin Bu Willis sudah nyontek nih ya. Udah dikirim PPT-nya ke dia. Atau yang petugas PPT gak boleh jawab ya. Anda baru saja angkat tangan, saya tahu pikiran Anda ya. Yang PPT gak boleh jawab. Yang di sebelahnya juga jangan, nanti bisa nyontek ya. Oke, kurang qualify yang muda-muda di sebelah sana ya. Oke, yang siap katakan amin. Pak Gem juga kalau mau boleh Pak. Oke, pertanyaan pertama adalah, ini dia. Di Indonesia, Jakarta, Bandung, Surabaya ada di Jawa. Nah, kota Jambi, Medan, Lampung, Palembang, Aceh berada di? Ya gak mau saya, angkat tangan ayo. Mana? Di atas? Ya, oh adek ya. Di atas ada adek. Apa deh jawabannya dek? Sumatera. Tepuk tangan buat Ade dulu. Tepuk tangan gak apa-apa, belum tentu benar, oke. Yang di bawah tadi ada yang mau jawab lagi? Ibu yang di belakang baju hitam saya lihat tadi ya. Iya Bu. Ya paling belakang, itu ibu yang paling belakang tadi. Apa Bu jawabannya? Ya ibu yang baju hitam dekat pintu itu paling belakang. Oh tidak, dia merasa tidak ya. Oke, yang tadi mau jawab ada yang di bawah? Ya. Aceh berada di nama kota. Kreatif tapi kita lihat. Ada lagi? 2 nih udah. 10 ya. Di mana ya? Di mana ya? Oh gitu ya? Oke boleh. Jadi kota Jambi, Medan, Lampung, Palembang, Aceh berada di mana ya? Oke. Terakhir ya, udah apa? Di pulaunya. Mantap, PU. Oke, jawabannya saya maksud ternyata adalah di Indonesia, Jakarta, Bandung, Surabaya di Jawa, kota Jambi, Medan, Lampung, Palembang, Aceh berada di pulaunya. Betul, weh. Akhirnya, nanti saya transfer ya. Oke, yang kedua jangan jawab lagi, tolong. Itu yang pertama. Yang kedua, siap-siap Bapak Ibu sekalian ya. Ingat, ini teka-teki sulit. Jadi perlu dipikir terlebih dahulu. Oke, yang mengerti katakan amin. Ih mantap. Oke, yang kedua. Pertanyaannya adalah seperti berikut. Hewan pemakan rumput biasa dipotong dan dijadikan sate. Nah, ayo. Ya Bapak, kambing. Kita kunci jawabannya. Ya. Ada yang di atas? Di atas kayaknya udah mulai kesel ya Bapak. Yang di bawah ada lagi? Tadi ada jawaban kambing. 10. Ya Bu. Kelinci. Oke 2. Bapak tadi belakang ada ya? Iya. Kenyang. Kenyang. Oke, 10, 9, 8, 7. Ya. Apa? Terakhir ya. Hah? Dikipas. S-nya 2 kali ya. Ya, yang di atas. Hah? Kiloan. Oke. Saya rasa Bapak Gembala bangga ya pada jawaban-jawaban ini ya Pak ya. Ya, ada yang kenyang, kiloan, dikipas ya. Oke, baik. Yang saya maksudkan adalah hewan pemakan rumput biasa dipotong dan dijadikan sate. Itu jawabannya adalah kasian ya.
Selamat 20.000 tapi hilang 20.000. Nanti kasih nomor teleponnya ya. Tenang, pendeta gak bakal bohong. Nanti saya transfer pasti 20.000 ke dalam OVO atau Shopee Pay. Lumayan beli kopi kenangan mantan ya. Semoga mantannya dikenang terus. Oke. Kembali kepada firman Tuhan. Nah, kenapa saya mulai dengan permainan ini Bapak dan Ibu sekalian? Karena kadang-kadang saudara pasti lihat saya nih. Kasih tebak-tebakan kayak begini. Saudara bilang, itu mah bisa-bisanya Pak Andre aja. Pak Andre mau taruh jawaban aja. Mau taruh jawaban apa aja. Bisa, betul gak? Tapi jawaban saya kan tidak salah. Betul kan? Masih masuk logika kan? Menurut saya. Kan begitu. Seringkali kita dengan Tuhan juga gitu. Kita punya jawaban masing-masing dan kita berusaha kadang-kadang ngatur Tuhan tuh. Pengennya Tuhan itu menjawab segala permasalahan kita sesuai dengan logika kita. Yang mengerti katakan amin. Dan jadinya orang yang kayak begini adalah artinya apa? Mencari pembenaran. Apa yang saya coba kerjain ini kan jawaban sekarap-karap saya. Untung ada yang sama errornya dengan saya tadi satu. Ya kan? Ini kan sekarap-karapnya saya. Jawaban semau-maunya saya. Sekarap-karapmu dewe gitu. Jadi kita kadang-kadang dalam hidup itu mencarinya tuh pembenaran. Bukan kebenaran. Nah, orang yang mencari pembenaran dan bukan kebenaran, saya yakin ujungnya kepada kesengsaraan. Betul? Orang yang mencari pembenaran dan bukan kebenaran akan berujung kepada kesengsaraan. Nah, tema pagi ini kita belajar Tuhan yang sulit dimengerti dan izinkan saya mulai lebih jauh dengan satu kata ini yang Bapak dan Ibu harus nangkep dulu di pertama-tama di pembukaan kita ini. Semua bilang kosong. Apa maksudnya kosong? Nanti kita akan belajar lebih jauh di belakang dan konteksnya dalam ketika Tuhan susah dimengerti. Kata kosong ini menarik buat saya. Karena begitu saya renungkan lebih jauh, saya rasa kita semua setuju. Salah satu peristiwa terbesar dalam iman Kristen adalah kubur kosong. Salah satu peristiwa terbesar dalam iman Kristen adalah kubur kosong. Yang membuktikan bahwa Yesus hidup. Dia dibangkitkan dari kematian. Betul atau betul? Jadi prinsipnya saudara, mujizat terbesar di Alkitab terjadi saat ada kubur kosong. Nah, kalau kita bicara dengan kosong, yang pasti bukan kadang-kadang kalau ngomongin kosong kita tuh berpikirnya kadang-kadang hal yang seperti begini gitu. Kita pulang ke rumah, saudara makan makanan favorit saudara, apalagi saudara lagi ngidam banget, lagi doyan-doyannya misalkan, lagi pengen-pengennya. Pernah gak dalam situasi lagi pengen-pengennya makan, saudara beli makanan yang saudara pengen gitu. Seneng banget gak kira-kira? Seneng. Contoh misalkan, aduh aku lagi pengen banget spaghetti, aku lagi pengen banget ketoprak daerah mana gitu. Udah beli nih sampai rumah, saudara taruh di meja, saudara tinggal mandi gitu. Begitu saudara tinggal mandi, saudara balik mandi, ketopraknya habis dan piringnya kosong. Kira-kira rasanya gimana? Apakah saudara akan berkata diberkatilah yang makan ketoprak ini? Tentu saja kan enggak dong. Mungkin saudara juga berdoanya gini, kenapa ya Tuhan kok susah dimengerti gitu. Udah mau makan kok tiba-tiba kosong. Mungkin kita berpikir yang namanya kosong kayak begini. Atau mungkin minuman favorit saudara lah. Kalau gak makanan minuman favorit saudara. Gitu ya kan. Begitu saudara udah beli sama case-nya gitu. Saudara taruh di meja, saudara mandi, saudara balik tiba-tiba kosong. Seringkali kita konekkan relate kosong yang kayak begini gitu. Atau bisa juga saudara buat yang masih single, yang masih muda, yang masih single. Kata kosong itu bertalian dengan hati yang kosong. Wah bener banget tuh Ko Andre katanya. Aku kira aku penantian. Ternyata aku cuma pelarian. Oh. Sampai sekarang banyak jokes-jokes soal itu katanya gitu ya. Gitu. Ya kan. Itu namanya kalau wifi hilang apa tuh? Gak connect ya. Oh. Lucu juga nih bercandaan zaman sekarang gitu ya kan. Terus itu nama masakan Padang yang terkenal apa sih namanya? Renggang ya katanya. Renggang, rendang kali ya kan. Tapi semuanya dibikin galau-galau gitu oleh banyak generasi sekarang gitu Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin yang masih single berpikir aduh udah Valentine berganti, tahun berganti, udah sekian tahun. Saya bahkan udah jomblo silver Pak Pendeta. 25 tahun saya belum punya pacar. Jomblo silver tapi hati saya kosong. Ya ini buat yang muda-muda lah Pak, kita mah enggak. Saya yakin mungkin mengalami yang terakhir ini Bapak dan Ibu sekalian semuanya ya. Yaitu dompetnya kosong. Yang mengerti katakan
Mau paham banget nih kayak ini. Dompetnya kadang-kadang kosong. Ada orang bercanda dengan saya, Pak Andre gaji saya sih 15 lebih loh, padahal maksudnya gimana Pak? Tanggal 15 lebihnya kemana? Tidak tahu. Karena dompetnya kosong. Yang pasti bukan kosong seperti itu yang saya maksudkan. Bukan kosong seperti ini yang saya maksudkan. Tapi saya mau kita coba lihat lebih jauh. Sebelum karya Tuhan menjadi nyata, biasanya sih diperlukan momen kosong. Nah, kosong yang kayak apa? Saya coba pelajari Alkitab ya. Salah satu contohnya dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutup samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air gitu. Kejadian 1 ayat 2. Jadi Tuhan meng-create sesuatu dari keadaan yang tidak ada menjadi ada dan dia sanggup. Amin. Amin. Jadi dia bisa meng-create sesuatu dari keadaan yang kosong. Lalu kita juga ketemu dengan kata kosong adanya di 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama. Ayat 1 sampai 7 ya. Tapi karena saudara waktu mungkin kita coba baca dengan cepat aja gitu ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Dikatakan begini, salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Kalau ada sampai anak diambil menjadi budak, kita semua tahu berarti utangnya banyak apa sedikit Bapak dan Ibu sekalian? Banyak. Hutangnya banyak. Dan dikatakan di sini kata-kata yang menarik adalah salah seorang dari istri-istri para nabi. Yang artinya dia adalah istrinya hamba Tuhan. Jadi siapa bilang orang yang ikut Tuhan gak bakal kena masalah. Buat dia hari itu saya gak ngerti nih cara Tuhan gimana sih. Buat dia begitu debt collector datang, saya yakin pasti dia bertanya Tuhan di mana? Siapa bilang orang ikut Tuhan gak kena masalah? Ajaran yang mana itu yang ngajarin kita begitu? Kalau kita ikut Tuhan segala sesuatu pasti lancar. Lampu merah kita lewat hijau. Gak pernah kita kena lampu merah. Gak pernah kita kena yang namanya masalah. Setahu saya dan sepengalaman saya 42 tahun ini hidup. Yang namanya orang hidup mau pendeta bukan pendeta pasti kena yang namanya masalah. Gak percaya? Kurus masalah gak? Masalah gak? Masalah. Gak punya pacar? Masalah gak? Masalah. Punya pacar? Masalah. Gak menikah? Masalah gak? Masalah. Menikah? Kenceng banget ibu-ibu. Pendeta kurus. Bapak nih gak diberkati Pak. Mungkin khotbah Bapak jelek. Pendeta gemuk, makan duit jemaat ini. Gak ada habisnya. Gak ada habisnya. Setiap kita, selama kita bernapas rasa-rasanya pasti kena yang namanya masalah. Dan di tengah masalah ini, kalau ada seorang janda nih ya kan, cerita kepada pendetanya tanda kutip ya. Quote-unquote kayak Elisa kan kita anggaplah tokoh agama lah, nabi ya kan, dia bercerita kepada Elisa bahwa dia sedang mengalami pergumulan dan utangnya begitu banyak. Reaksi Elisa buat saya menarik. Jawab Elisa kepadanya menarik. Apa jawabannya? Biasanya kalau orang datang sama pendeta cerita dia punya masalah utang, harapannya apa sih? Coba terus terang. Bu Wilis, aku punya masalah begini Bu Wilis. Gini. Harapannya apa? Harapannya pasti adalah kasih kali dikit Bu Wilis. Buat besok beli beras kek, apa kek. Ya kan. Ya minim-minim nyambung hidup lah. Tapi jawaban pendeta kan kadang-kadang suka, ya udah saya doakan. Template. Ya kan. Tuhan sertai dan berikan kekuatan. Ya gak salah, didoain salah gak? Enggak. Tapi sejujurnya jawaban yang dibutuhkan si janda ini pasti sama lah. Kita semua berpikir ya elah ditolongin. Tapi jawaban Elisa menarik buat saya. Dikatakan jawab Elisa kepadanya. Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Kalau anak sekarang bilang hello. Pakai nanya. Apakah yang bisa ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Wah pendeta nih. Aduh diurapi Tuhan tapi budek.
Tadi saya udah ngomong Pak, saya ini penagih utang udah datang, anak-anak saya mau diambil. Kurang jelas apa? Jangan nanya Pak, di rumah ada apa? Plot twist kan? Seakan-akan Tuhan gak ngerti. Seakan-akan Tuhan gak tahu pergumulan dia. Seakan-akan Tuhan, kok gini? Kok bisa? Dan lain-lain. Sungguh plot twist sekali. Lalu berkatalah berkatalah perempuan ini, hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong. Tapi jangan terlalu sedikit katanya. And the rest of the story, saudara tahu kan apa yang terjadi ya. Yang udah baca ceritanya bilang amin. Nah, saudara tahu apa yang terjadi. Kira-kira seperti itu. The rest of the story saudara tahu. Tapi saya mau tunjukkan ada momen kosong di situ. Berikutnya saudara, di perjanjian baru kita lompat. Jadi dari kejadian, perjanjian lama kita lari ke perjanjian baru. Di Yohanes 2 ayat 4 sampai 10. Tapi saya langsung nanti lompat ke ayat 6 aja. Ini ceritanya Yesus melakukan mujizat yang pertama. Mengubah air menjadi anggur. Dan dikatakan di ayat ketiganya dulu saudara, ketika mereka kekurangan anggur, pesta yang luar biasa itu kekurangan anggur, mereka kehabisan anggur, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur, ayat 4, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ayat 6 ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Boleh saya asumsikan tempayan itu kosong. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kosong lagi. Tapi Bapak dan Ibu harus tahu kenapa cerita ini menarik. Tempayan-tempayan yang dimaksudkan di sini kalau saya pelajari dan saya pernah lihat di tempat aslinya langsung. Itu memang tempat untuk cuci kaki. Jadi tempayan-tempayan ini tempat untuk cuci kaki dan bukan tempat untuk minum. Lebih seru lagi kan. Dan itu kosong. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, yang pasti, yang dimaksudkan kosong yang saya maksudkan dari tadi, dari awal sampai pembukaan. Dalam konteks kita berhadapan dengan Tuhan yang sulit dimengerti. Yang dimaksudkan kosong di sini bukanlah wadah kosong. Tapi sebenarnya ada yang lebih dalam dibanding dengan wadah kosong. Saya percaya kok gini loh, yang pasti. Kata kosong yang dimaksudkan bukan wadah kosong. Tetapi sebenarnya ada pesan Tuhan di sini. Yang dimaksudin itu apa? Yang pertama, kita mesti buang ego kita. Yang kedua, kita mesti mati daging kita. Saya kasih penjelasan lebih lanjut lagi. Kita berhadapan tadi di cerita yang pertama dengan bejana yang kosong. Dengan bejana yang kosong, ya kan? Gak punya uang, punya hutang, disuruh cari bejana kosong. Saya bayangin situasinya ya. Ibu itu gak punya uang, gak punya hutang. Dia minta tolong anak-anaknya. Tolong cari bejana kosong. Apakah itu hal yang mudah dilakukan? Pertama, tidak masuk logika. Tuhan, kan tadi saya udah ngeluhnya saya gak punya uang. Kenapa solusinya kok saya mencari bejana-bejana kosong? Tabrakan. Antara apa yang Tuhan sampaikan lewat nabinya. Dengan apa yang saya pikir saya harus lakukan. Sama. Dengan keadaan kita, apa yang firman Tuhan ngomong, kadang-kadang tabrakan dengan apa yang saya pikir saya harus lakukan. Tuhan susah dimengerti. Betul atau betul? Kan ini tensionnya. Kan ini tarik-tarikannya. Antara apa yang Tuhan ngomong dengan apa yang ada di pikiran dan logika kita. Nah bayangin anak-anak dan ibunya ini mesti cari bejana kosong. Kebayang gak sih mereka harus ketok-ketok rumah tetangga, Bu? Kalau dia tinggal di Jelambar Timur, Ci. Galon kosong ada, Ci, di rumah. Lu ngapain lu minta galon kosong? Emang di rumah lu kagak ada? Urgent, Ci, please. Boleh ya? Ngetoknya aja kita udah ada rasa malu. Setuju gak sih? Ada ego yang mesti dibuang.
Ada pride yang mesti dibuang. Dan ada logika yang ditabrakkan. Anak-anaknya juga ketok kali. Om, tante, bang, ada gak ya bejana kosong ya? Ngapain minta bejana kosong? Gak tahu. Lo kok gak tahu, gimana sih lu? Aduh susah dijelaskan om, Tuhan suruh. Hah? Tuhan suruh? Lebih gak masuk akal lagi, ketok lagi. Gak lama mungkin ke warteg mah Indonesia, Waris, warung Israel. Terdekat kali ya kan. Bu, maaf bu, boleh minta gak bu ada bejana kosong? Bilang sama mak lu ya, kemarin makan aja dia belum bayar. Sekarang udah minta bejana kosong. Lu gak tahu kalau galon sekarang diambil tuh 70.000 kali. Mahal, dan seterusnya. Wah ini tensionnya pasti terjadi gak enak. Tapi dia harus kumpulin itu semuanya. Ngikutin apa yang Tuhan mau. Pada waktu dia gak ngerti. Dan gak tahu Tuhan mau berbuat apa. Yang kedua, kita berjumpa dengan tadi tempayan kosong. Saya udah ngomong tempayan pencucian kaki. Untuk menggambarkannya saya gak ketemu. Di zaman sekarang ada tempayan seperti itu lagi. It's an ancient world. Cuman kalau saya boleh ambil konteks itu pesta pernikahan. Saudara bayanginnya gini aja. Saudara pernah ke pesta pernikahan dong tentunya. Betul ya? Dan saudara tahu ada tempat yang namanya pantry. Oke? Tempat makanan atau minuman gitu kan. Ya dicuci lah oleh tim konsumsi atau dari catering. Ya kan? Saudara tentunya ketemu barang ini. Oh, saudara ketemu barang ini. Betul? Saudara tentunya ketemu barang ini. Baskom cucian ini. Jadi bayangin ya, tadi ada yang menjawab, sister tadi yang menjawab pertanyaan saya namanya siapa? Siapa? Elin. Saya dengarnya Alien, maaf ya. Elin, oke. Elin ya, saya bayangin Elin nih baru lulus sekolah, kuliah. Di bidang perhotelan lah let's say. Sedang nyari kerja dan mau magang di sebuah I.O. terkenal. Nyari kerja sekarang kan susah, ya kan? Lalu Elin ngelamar di I.O. terkenal. Dan puji Tuhan I.O. itu menerima dia karena lihat CV-nya bagus nih. Wah si Elin IP-nya kok untung gak kayak Rotring ya 0,01, 0,02. IP-nya dia 3,8. Pinter ini anak. Kita terima pak untuk join dengan WO kita. Dan kebetulan WO-nya punya job sekarang sebuah pesta pernikahan. Nah si Elin ini jadi bagian tim magang yang ikut ngurusin pernikahan. Sampai di sana ketua panitianya sangar pula dan galak gitu. Ketua WO-nya. Tolong ya pastikan semua berjalan baik. Makanan harus cukup, anggur harus cukup, dan lain-lain semua buah dijamin. Oke, si anak magang ini pasti berusaha sekuat tenaga. Tapi di tengah jalan tiba-tiba si Elin dengan hatinya kasih tahu ke orang-orang. Guys, sorry nih, anggur habis. Wah, ketua IO-nya denger dong. Lu gimana sih kerja? Kok bisa habis itu anggur? Ini gimana nih? Gak tahu. Ada anggur cadangan gak? Bilang cateringnya suruh kirim lagi. Gak bisa pak, catering kirim lagi. Ini udah stoknya tinggal segini dan jauh. Lagian ini udah malam dan lain-lain begitu macam permasalahan. Gimana? Lu kan tahu kan anggur itu lambang. Lu gak beri muka apa sama yang bikin pesta? Aduh pusing gue. Gimana nih? Udah pak ngomong aja yang punya pesta. Ngomong. Jangan macam-macam pekerjaan kita bisa terancam. Lalu tiba-tiba Elin lagi mikir, sedih. Lagu Korea masuk ya kan. Teng, 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 abu-abu semua. Tiba-tiba ada ibu-ibu. Kenapa dek? Anggurnya habis ya? Loh kok ibu tahu? Dek gini, tenang. Wah tenang, ada apa bu? Ibu bawa anggur atau punya pabrik anggur? Bukan. Gini aja deh ya, nanti itu ada anak saya. Apa yang dia ngomong dek, adek ikutin aja. Nah kira-kira situasinya kan begitu. Itu ada anak saya. Nanti ada, dia ngomong apa dek, adek ikutin aja. Oke. Ibu siapa ya? Pasti gitu dong. Siapa ya? Situasinya kan gitu dong. Ini siapa ya? Lalu saran anaknya yang lebih luar biasa adalah tolong isi baskom cucian ini dengan air. Haleluya. Paham situasinya gak Bapak dan Ibu sekalian? Isi baskom cucian ini, kalau zaman dulu kan tempayan cuci kaki ya. Saya analogikan dengan ini. Baskom cucian ini isi dengan air. Oh, ide Bapak pasti begitu dong. Lalu dia bisik-bisik sama temannya. Ini kata bapak ini, ibu ini bilang kalau mau anggur ikutin bapak ini. Bapak ini bilang suruh isi baskom cucian ini dengan air. Menurut lo gimana? Menurut lo? Aduh.
tabrakan lagi. Logika dengan apa yang Tuhan ngomong. Ya gak? Tabrakan lagi. Harus turunin ego dan pride lagi. Kenapa? Karena kalimat berikutnya kalau Bapak Ibu baca cerita ini menarik. Menariknya tuh gini. Kata Yesus kepada si pelayan itu bilang setelah dia ambil tempayan itu. Yesus kan ngomong gini. Cedoklah, kasih minum kepada pemimpin pesta. Cedok dari tempat kaki itu kasih minum pemimpin pesta, ketua WO-nya. Bayangin si Elin, oke deh gue ikutin ya. Dimasukin ini. Terus yang bikin pantry lagi cuci piring kan pusing. Ngapain lu Lin? Udah lu jangan nanya deh. Dia isi air penuh gitu ya kan. Begitu dia keluar kan kalau zaman sekarang kan bilang permisi. Air panas dia mesti lewatin semua orang-orang pesta. Lalu sampai di depan cedok. Misi bosnya udah nih wah ini anak magang ngapain nih bawa-bawa baskom ke depan. Waduh gak punya etika apa mana mungkin sih tengah-tengah pesta bawa baskom kotor begitu. Begitu sampai di depan. Elinya ngomong, bos aku punya solusi. Lu jangan ngomong, ini solusi lu. Gitu. Iya kan? Lalu si Elin ngomong, Pak ini solusinya Pak. Cobain. Kebayang gak sih situasinya? Cobain Pak. Pasti si pemimpin pesta akan bilang mulai besok. Lu gak usah masuk lagi. Logikanya zaman sekarang kan begitu. Tapi Pak please Pak. Cobain. Logika tabrakan. Si Elin pun harus mengalahkan pride dan mengalahkan egonya. Dan the rest of the story saudara tahu. Maksud saya dari dua cerita singkat ini saudara kita bisa belajar sih. Saat kita tidak mengerti jalannya. Tetaplah percaya dan taat pada firman-Nya. Amin. Kalau saudara bisa ngerti Tuhan. Saudara gak butuh Tuhan. Wajar gak omongan saya? Kalau saudara bisa ngerti cara kerja dan jalan Tuhan. Saudara gak butuh Tuhan. Saudara sudah ngerti apa yang dia mau kerjain. Memang Tuhan gak bisa dimengerti. Gak bisa. Kadang-kadang caranya beda dengan cara kita. Kadang-kadang jalannya beda dengan jalan kita. Jadi kalau ada orang bilang wah lu mesti ngerti cara Tuhan. Gak bisa. Tapi firman-Nya ada. Firman-Nya jelas. Dia tinggalkan firman-Nya buat kita. Setuju? Amin. Jadi saat kita tidak mengerti jalannya. Tetaplah percaya. Dan taat pada firman-Nya. Itu aja yang kita tahu. Itu aja yang Tuhan ngomong. Firman-Nya bilangnya begini. Gue gak tahu masa depan gue gimana. Tapi firman Tuhan bilang jangan khawatir. Burung di udara dia pelihara. Bunga di taman dia hiasi. Apalagi kita. Tapi tabrakan dengan logika. Pada saat ketemu dompet kosong. Tabrakan dengan logika pada saat ketemu pinjol yang udah bererot. Gimana nih Tuhan? Saudara kalau kita benar-benar contohnya seperti tabrakan dengan hal seperti gitu. Saudara kan bisa milih apakah saudara bisa percaya dan tetap percaya pada firman-Nya. Tetap tenang, percaya dia akan cukupi. Atau gimana? Kayak gitu. Saya kasih perumpamaan sederhana lagi supaya kita bisa lebih mengerti lebih dalam. Saudara kan contohnya tahu ya, kalau di Alkitab. Ada firman yang bilang kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ini bukan lagi MMA saudara ya. Lomba tinju bukan. Tapi firman Tuhan tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Ini bicara soal apa? Kita harus maafin orang lain. Betul atau betul? Amin. Kita harus maafin orang lain. Tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Kita harus maksudnya maafin orang lain. Saudara tahu memaafkan adalah perintah Tuhan. Amin. Tapi berapa banyak keluarga yang konflik, keluarga yang ribut-ribut, berkepanjangan, bertahun-tahun. Tidak pernah ada yang mau memaafkan. Seakan-akan lebih gede pride-nya saudara. Emang dia siapa? Lagian, kayaan gue dari dia. Kalau mau, dia yang seharusnya minta maaf. Kalau orang normal, saya gak masalah. Tapi kalau saudara bilang saudara adalah warga kerajaan Allah. Firman Tuhan beda. Firman Tuhan bilang begini. Sebelum kamu memberikan persembahan di atas mezbah. Kalau kamu tahu kamu punya urusan yang belum diselesaikan atau sengketa yang belum diselesaikan dengan saudaramu. Pulang selesaikan itu dulu dengan saudaramu. Betul atau betul? Iya kan? Firman Tuhan ngomong begitu. Artinya saudara Tuhan gak ngomong pulang cek siapa yang salah. Nah yang salah yang nyamperin.
Ya secara manusiawi kalau kita merasa saudara kita salah, dia datang dia minta maaf sama kita, ya oke lah kita masih bisa maafin. Betul gak? Dia datang udah minta maaf, ya udahlah gue maafin. Gue menang tanda kutip. Emang dia salah, dia kesini minta maaf, ya udah sih daripada ya udah gue maafin lah gitu. Tapi firman Tuhan gak bilang begitu, firman Tuhan bilang engkau yang inisiasi. Itu maksud saya. Sebelum kau angkat mezbah persembahanmu, kalau kau tahu kau udah sengketa, engkau inisiasi, mulai duluan. Tapi gak masuk akal. Kan kalau khotbah begini nanti pendeta dibilang begini. Bu Wilis. Ibu gak tahu sih bu. Betapa sakitnya hati saya bu. Ini nih sakit. Sakitnya bukan sakit lagi. Sakit. Main maafin aja. Ibu tuh gak ngerti rasanya jadi saya bu. Ngomong jangan sembarangan. Waduh. Firman Tuhan padahal ngomong begitu. Ibu gak ngerti. Saudara saya bayangin gini, setahu saya kalau ada sesuatu yang sakit, harusnya kita cepat-cepat lepaskan dari diri kita dong. Amin. Aminnya dikit kalau khotbah begini ya. Amin. Bayangin saudara lagi mau main ayunan, saudara duduk, maaf ada paku segini. Duduk kena saudara nih lagi duduk, slup gitu. Saya mau tanya apakah saudara berkata, ku bersyukur Tuhan. Lebih sungguh lagi main ayunan, asik gitu. Lebih sungguh lagi. Lama-kelama saudara pulang ngaca kan. Kayaknya ada yang salah ya tadi ya. Loh kok bucian ini. Biru. Wah sekarang malah udah makin infeksi kayaknya. Ke dokter. Lalu saudara ketemu dokter. Saudara kasih lihat pak. Lihat nih pak paha saya pak. Ini kok bisa begini ya. Pak. Ini mah ada paku pak. Iya sih. Pak. Kalau ini tidak dicabut pak segera. Bapak bahaya loh, kakinya nanti kena virus dan lain-lain. Amit-amit pak, terburuknya bisa amputasi pak. Lalu apakah saudara ngomong sama dokter? Dokter, lu gak tahu dok. Ya gue kasih tahu betapa sakitnya ini dok. Lu gak ngerti jadi orang. Betapa pedesnya ini dok. Lu gak rasain gua. Ngomong sembarangan lu ya. Saudara ngomong gitu gak sama dokter? Kalau saudara ngomong begitu, mari kita berdoa kayaknya ada yang kurang. Iya gak? Betul? Saudara tahu itu harusnya dicabut, dibuang. Firman Tuhan ngomong. Tapi kita tabrakan dengan logika kita. Kita merasa pride kita lebih tinggi. Lebih penting daripada kerukunan keluarga kita. Padahal Tuhan bilang, ini dengerin baik-baik ya. Sungguh alangkah baiknya dan sungguh alangkah indahnya jika kita semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun, kejanggut dan jubahnya turun. Kesanalah berkat diperintahkan. Tapi gegara pride itu. Saya, di awal tahun pernikahan saya, walau wajah saya ganteng begini saudara ya. Dompetnya minus. Saya terlibat hutang. Gegara investasi bodong. Jauh sebelum pernikahan saya, 2 tahun sebelum pernikahan saya. Investasi bodong ketipu. Hampir, waduh angkanya gila deh. Untuk anak seumur saya pada waktu itu. Angkanya cukup gila sih. Ratusan. Tapi saya tutupin. Di luar orang kelihatan saya. Keren. Kredit card masih ada. Gesek aja semuanya. Yang penting gue kelihatan keren, ganteng, pride. Akhirnya ada satu momen di bimbingan pernikahan. Kalau mau masuk pernikahan. Harus terbuka dengan pasangan. Buka bagasimu. Jangan ada yang ditutupin. Aduh itu teguran. Kenceng di hati saya. Jedak, jeduk. Karena saya tutupin dengan pasangan saya. Calon istri saya. Sekarang istri saya. Waktu itu masih belum calon. Masih calon istri kan. Ya udah. Tuhan gerakan. Dengan segala berat hati. Dengan segala berat hati. Saya udah coba berbagai jalan keluar yang lain. Kayaknya gak tahu kenapa. Momen itu Tuhan tangkap hati saya. Ngomong kamu. Ya udah. Saya ngomong deh dengan calon pasangan saya. Sayang. Aku mau ngomong. Pasangan saya udah, kamu udah punya anak? Bukan. Bukan. Jauh banget mikir kamu udah punya anak ya kan? Bukan. Saya ngomong saya punya hutang sekian. Dia nangis. Saya juga nangis. Dia bilang, jadi kemarin kamu ajak aku makan di tempat ini. Itu cincin.
Kalau kamu gak mau hubungan ini lanjut. I understand. I'm sorry. Udah, saya percaya firman Tuhan aja. Cerita berlanjut. Untungnya dia kilap. Dan mau terima saya. Oke lah, dia bilang, kita hadapin sama-sama. Tapi kita berdua belum cerita kemana-mana. Kita ngadepin pernikahan dan lain-lain. Akhirnya 1 tahun pernikahan, 2 tahun pernikahan. Wah, ya beberapa bisa dibayar menggulung. Malah makin banyak. Kita coba berbagai solusi. Ini eno, bingung, gak ketemu-temu. Yang ada sampai nangis saya. Saya ingat, saya di mobil, istri saya telepon ya. WA, sayang hari ini apartemen mesti bayar listrik. Aduh, bayar listrik. Gimana ya? Anak kita juga loh perlu susu, gimana ya? Wah, saya juga coba berbagai cara. Saya kerja apapun. Sampai jadi driver online. Saya kerjain jadi driver online. Mungkin yang masuk bingung kok yang nyetir ganteng amat gitu. Iya kan? Seperti itu saya kerjain. Saya buang gengsi saya dan lain-lain. Sampai di tengah jalan diteleponin istri saya gitu. Sayang ini uang anak perlu minum susu. Listrik perlu dibayar. Jerit saya sama Tuhan. Saya gebuk itu setir mobil. Brak, saudara harus tahu, itu mobil yang saya bawa, itu juga mobil yang udah pakai lama. Mobilnya umurnya udah 8-9 tahun. Dan itu keluarga saya dulu yang sempat naik gitu ya kan, sempat bingung dengan mobil saya waktu jalan tol. Kenapa tau gak? Lari 80 aja tuh udah. Lari 80 aja udah gedek-gedek. Dre, ini gak diganti Dre, ininya nih. Apa lu kaki-kakinya ini udah masalah nih, gedek-gedek dalam hati gue juga tahu. Gue juga lagi berjuang, Bambang. Ngomong gampang. Dre ikut liburan yuk kesini. Aduh sorry, sibuk. Gak ada satu keluarga yang tahu saya ngerjain driver online. Gak ada yang tahu. Karena saya tutupin, saya berpikir saya bisa tutup semuanya. Tapi lagi-lagi, saya nangis hari itu, saya gebuk setir saya teriak. Tuhan kalau engkau ada, sampai kapan Tuhan? Gak ngerti saya Tuhan, saya mau ngomong gimana ini. Bingung, mau gimana lakukan apa gak tahu. Saya gebuk itu, saya teriak, saya nangis segila-gilanya. Ya benar segitu, saya nggak buat-buat di story. Benar seperti itu. Lalu ada suara di hati saya. Kamu terbuka dengan keluarga kamu. Mateng gak? Jalan yang paling saya hindari, saya udah coba berbagai cara. Suruh terbuka dengan keluarga saya. Itu yang Tuhan ngomong. Tapi momen ini saya nggak tahu kenapa, itu kayaknya firm sih dalam hati saya. That's it. Itu dulu. Oke. Saya cerita ke istri saya juga beneran nih. Bener. Yakin kamu? Saya yakin Tuhan ngomong gitu. Ya udah, mulai dari keluarga kamu ya. Oke. Papa saya stroke. Bukan stroke gara-gara cerita saya. Dalam kondisi stroke maksud saya. Tapi saya berhikmat dong. Saya gak sampaikan ke papa saya sampaikan ke mama saya. Mama saya dengar. Pantesan lu selama ini kok diajak pergi liburan lu. Gak mau. Iya. Aduh lu kuat-kuat ya. Kok bisa? Katanya gitu. Lu kenapa gak ngomong dari dulu? Gengsi lah saya bilang gitu. Malu. Udah selesai dengan keluarga saya. Adik saya juga harus cerita. Adik saya malah. Gua kira lu keren kok gini. Lu ternyata bokeh. Iya. Bokeh. Iya. Ya udah deh kita lihat apa yang kita bisa bantu kok ya. Gitu. Selesai keluarga saya dong. Tuhan ngomong, mertua lu juga. Mertua? Ya udah, saya bilang istri saya, ayo ikut temenin. Enggak, kamu aja. Saya aja, baik. Saya hadapin. Saya samperin papa mertua saya ajak makan siang. Papa mertua, Pi, mau cerita Pi. Saya bilang gitu. Apa Dre, kenapa? Ada masalah apa gimana sama si Meme, nama istri saya Meyer, sama si Meme. Bukan Pi, gini Pi ceritanya. Saya ceritain. Sekalian papa saya dan koko ipar saya ajak makan satu meja. Saya ceritain gitu. Saya nangis depan dia. Dia juga nangis. Tapi dia ngomong begini hal yang saya gak pernah lupa sih. Dre, udah. Thank you udah mau cerita katanya. Thank you udah mau cerita. Orang hidup dia bilang gitu. Kadang bisa di atas, kadang bisa di bawah. Yang penting kamu jangan nyerah ya. Kita hadapin sama-sama. Kokonya juga bilang gitu, kita hadapin sama-sama. Gila itu tipuan. Berarti selama ini saya percaya tipuan yang berkata, kalau saya cerita apa adanya, saya akan direndahkan. Tapi sebaliknya begitu saya cerita apa adanya,
keluarga saya malah meluk saya dan terima saya. Dari mana pikiran itu? Dan cara kerja yang saya pikir selama ini adalah jangan cerita ke siapa-siapa. Udah kerjain aja apa yang kamu bisa. Kerjain yang lain. Tutupin semuanya dengan apa yang kamu tahu. Maka semuanya akan beres. Firman Tuhan bilang terbuka. Oh tidak, saya tidak mau. Tabrakan dengan logika saya. Dan mengakibatkan saya berpikir pada waktu saya kerjain yang lain tidak bekerja. Saya bertanya, kok Tuhan susah dimengerti ya? Kan gitu. Tapi begitu ketemu kebenaran firman, lagi-lagi ini kan konsepnya kan saat saya nggak ngerti jalannya atau caranya. Harusnya saya tetap percaya dan taat pada firmannya. That's the truth. At the end saya lewatin itu semua dan tahu nggak bertahun-tahun kemudian. Aduh sebenarnya cerita saya ini panjang, waktu saya udah habis ini. Kalau berkesempatan lain kali lah. Singkat cerita banyak peluang, banyak kesempatan. After that. Terjadi itu luar biasa. Percepatannya dak. Walaupun kita harus hadapin tahun demi tahun. Hitungan saya 20 tahun saya baru bisa kelarin itu. Dengan penghasilan dan apa yang saya kerjakan pada waktu itu. Tapi itu berlangsungnya lebih cepat dari yang saya kira. Banyak mujizat, banyak hal-hal yang saya gak duga. Bener-bener. Banyak hal yang saya gak duga. Dan akhirnya singkat cerita. Cepat sekali. And it's all done. It's all done. Bisa diselesaikan. Dengan pertolongan Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Konsepnya gini. Izinkan saya bertanya ini kepada saudara untuk menutup ini semua. Pandangan tentang Tuhan akan menentukan bagaimana saudara melihat kehidupan. Atau pandangan saudara tentang kehidupan menentukan pandangan saudara tentang Tuhan. Mana yang benar? Mestinya. Pandangan saudara tentang Tuhan akan menentukan bagaimana saudara melihat kehidupan. Atau pandangan saudara tentang kehidupan akan menentukan pandangan saudara tentang Tuhan. Mana yang benar? Pasti saudara tahu. Yang pertama kan, semestinya pandangan kita tentang Tuhan menentukan bagaimana saudara melihat kehidupan. Yang Tuhan mau, kita kosong. Bapak ngada-ngada aja nih Pak. Kosong tuh teori Bapak apa gimana? Oh enggak. Firman Tuhan yang berkata, Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam juga Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dia aja mengosongkan dirinya. Artinya ngosongin dirinya apa? Gak pusing. Udah, yang gua tahu, yang aku tahu, aku mau kerjain yang firman Tuhan ngomong. Kata Yesus, Bapak kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Tapi udah Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Hari ini, saya gak tahu kenapa saya harus bersaksi seperti begini. Mungkin ada di antara saudara yang mungkin bingung juga, Tuhan aku gak ngerti jalan-jalan-Mu. Tapi firman Tuhan ngomong, saat engkau gak ngerti jalannya, engkau gak ngerti caranya, taatin aja itu firman. Itu yang kita bisa Bapak dan Ibu. Dan untuk taatin firman dan firman itu bekerja dalam hati kita, kayaknya kita perlu kosong deh. Betul ya? Kita perlu buang ego kita. Berapa banyak keluarga yang harusnya bisa selamat kok, bisa balik lagi rukun. Kalau ada yang mulai minta maaf. Berapa banyak hubungan bisa dipulihkan kalau kitanya gak keras hati. Berapa banyak Tuhan bisa buka jalan kalau kitanya gak keras hati. Kalau kita mau kosong. Pertanyaannya, maukah kau mengosongkan dirimu? Gimana Pak cara kosongin? Simple. Kalau engkau bawa aqua nih gelasnya, aquanya penuh. Cuma 2 cara. Yang pertama, kau buang cepet-cepet sendiri. Inisiatif sendiri kau buang. Lalu tinggal kau isi misalkan teh gitu ya. Bapak Ibu isi teh. Memang kalau yang Tuhan mau di dalam ini isinya teh ya udah kau buang yang air putih. Diisi teh. Aman, cepat, lebih cepat pasti.
Atau kau keras hati? Dan akhirnya sampai Tuhan proses lebih lagi, artinya buka tutup aqua itu botolnya, dituangin teh dari atas, gitu. Terus lebih lama kan, sampai teh itu yang akhirnya dari bawah mendorong semuanya keluar. Bener gak sih? Baru tuh satu botol itu isinya teh. Cuma 2 jalan itu aja. Mau kau cepat-cepat buang sendiri, atau kau mau berproses terus. Terserah. Either way, pilihan di tangan saudara. Tapi saya berdoa sih, biar saudara mau mengosongkan diri. Maksudnya mengosongkan diri gimana? Ya itu tadi, buang pride-nya, buang egonya. Biarlah kebenaran firman aja yang ada dalam bertahta di hati saudara. Bukan yang lain. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara mengerti, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi satu lagu yang cukup bagus menurut saya. Kita nyanyi satu buah lagu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Kita nyanyi dari awal saudara. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, amin. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Katakan, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan sekali lagi. Haleluya. Kita akan pujian dari awal. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai, Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah. Mari angkat tangan saudara, katakan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai, beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku. Sekali lagi, sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi jemaat saja katakan, sekali. Karena kasih-Nya
Saat ini saya mau berdoa buat saudara yang mungkin bertanya, di mana Tuhan? Di mana Kau Tuhan saat ini? Air mataku udah banyak keluar. Hatiku lagi hancur Tuhan. Tapi hari ini aku ngerti. Kau baik. Kau lebih tertarik mengubah hatiku daripada mengubah keadaanku Tuhan. Hari ini aku mau bawa hatiku Tuhan. Ampuni kalau selama ini kayaknya aku yang salah berpikir Tuhan. Aku yang egois. Aku yang harus mulai merubah banyak hal Tuhan. Aku gak ngerti jalanmu. Aku gak ngerti rencanamu dalam hidupku lebih lagi. Tapi yang aku tahu Alkitab ngomong, rencanamu itu rencana yang jauh lebih dari pikiranku Tuhan. Rencanamu yang baik, itu Alkitab yang ngomong. Aku mau memilih percaya itu dan mau hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Kalau itu adalah doa saudara pada hari ini, bolehkah dalam hitungan ketiga kau taruh tangan kirimu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. 1, semua mata ditutup dan kepala ditundukkan. 1, 2, 3. Terima kasih buat kejujuran saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Roh Kudus Kau ada di sini. Mengalirlah, hampiri setiap hati yang hancur. Hampiri setiap hati yang butuh kekuatan Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau beri kekuatan pada semua teman-teman yang minta didoakan ini. Kau gandeng tangan mereka Tuhan. Hari ini perubahan itu dimulai Tuhan. Hari ini kami percaya, kami menyerahkan hidup kami lebih lagi ke dalam tangan Tuhan. Kami mau percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik. Kau Tuhan yang menyertai kami. Aku mau percaya, kami mau lebih percaya Tuhan. Kau adalah Tuhan yang bersama dengan kami. Dan hari ini kami mau buang Tuhan. Kami mau kosongkan diri kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan bekerja sepenuhnya. Tuhan bertahta dalam hati kami. Dan bukan yang lain Tuhan. Aku patahkan segala tipuan iblis, ego, ikatan daging yang mengikat hati kami. Dalam nama Yesus. Pergi dari hati kami. Dan biarlah Tuhan yang bertahta di hati setiap kami. Dalam nama Yesus. Dan mulai hari ini kami akan melihat Tuhan, tangan Tuhan yang luar biasa. Bahkan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Itu doa hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Silakan turunkan tangan saudara. Tuhan, lewat doa singkat tadi hamba-Mu percaya Tuhan. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang bersama-sama dengan kami. Firman-Mu selesai disampaikan. Bahasa hamba-Mu terbatas Tuhan. Tapi biarlah kekuatan dari Tuhan yang menggandeng tangan kami semua. Berkati gereja ini, berkati Pak Gembala, berkati semua tim kepemimpinan di tempat ini Tuhan. Dan biarlah jemaat di tempat ini makin mengasihi Tuhan. Selama-lamanya sampai Tuhan bertemu kami kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus semua diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Kristus, kiranya pada pagi hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan yang dibawakan. Berikut beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, pada pukul 12, ibadah Youth Sunday Service akan dilayani oleh Ko Ramli dengan tema God of Justice and Mercy. Disusul pada hari Rabu, seluruh jemaat diundang untuk mengikuti Worship Night bersama Frankie Kuncoro and Friends pada pukul 7 malam di lantai 3. Ibadah WBI juga akan digabung dengan Worship Night. Pada hari Kamis, ibadah doa akan dilaksanakan pada pukul 5 sore di gedung 35. Pada hari Sabtu, 15 Juni, para pasutri diundang untuk mengikuti ibadah temu Kompas yang akan dilayani oleh Bapak Budi Setiawan dengan tema Keluarga yang Berdampak. Ibadah temu Kompas akan dilaksanakan pada pukul 6:30 malam di gedung 52. Minggu pukul 8 pagi, ibadah raya akan dilayani oleh Bapak Raymond dengan tema Murka Allah. Dilanjutkan pada pukul 10, ibadah sekolah minggu akan membawakan tema mengenai Tuhan mengerti. Dan pada pukul 12 siang, ibadah Youth Sunday Service akan dilayani oleh Ko Sandi dengan tema True Happiness. Kabar gembira, telah dibuka kembali pendaftaran baptisan air. Untuk keterangan lebih lanjut, bisa dilihat pada flyer berikut ini. Formulir paling lambat dikembalikan pada tanggal 30 Juni 2024.
Sekian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin buat firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya kita tetap terus belajar Bapak Ibu ya, untuk mengosongkan diri kita dan membuang setiap ego-ego kita dalam diri kita, dan menaruh di dalam hati kita hanya Kristus Yesus. Kami mewakili gereja tempat ini mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Andreas atau Ko Andre. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Saat ini saya menyambut untuk jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Selamat datang, dan kami tetap mengundang Bapak Ibu kembali untuk beribadah selanjutnya di minggu-minggu selanjutnya di jam 8 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa hal juga yang saya sampaikan, yang gereja kita akan mengadakan pasar murah. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau mendonasikan barang-barang baru atau barang bekas yang masih dalam kondisi layak pakai, bisa dikumpulkan barang tersebut di lobi lantai 1. Batas akhir pengumpulan barang tanggal 28 Juli. Jadi Bapak Ibu yang mau berpartisipasi untuk mendukung acara pasar murah, Bapak Ibu boleh memberikan barang-barang yang sudah tidak terpakai di rumah, yang masih layak pakai, boleh didonasikan ke gereja kita. Itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Saat ini kita memberikan persembahan kita akan dijalankan 2 kali. Nah, bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara online, Bapak Ibu boleh scan barcode atau transfer ke rekening gereja kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Di mana Engkau boleh menegur setiap hati kami ya Bapa. Di mana hati kami yang keras penuh dengan keegoisan kami Tuhan, kami kadang berpikir ya Bapa. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu menegur setiap kami. Dan kami boleh membuang jauh-jauh Tuhan setiap ego kami. Dan kami boleh mengosongkan diri kami. Biarlah firman-Mu masuk dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, yang kami sudah persiapkan untuk kami persembahkan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan siap memberi dengan hati yang bersukacita. Haleluya. Amin. Kita jalankan persembahan kita. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri iman dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru
ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami, mengubahkan cara pandang kami. Dan kami bersyukur bahwa Roh Kudus bekerja berkarya di dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami untuk selalu berserah dan menyerahkan segenap hati dan hidup kami untuk dibentuk, untuk diproses menjadi bentuk seperti yang Tuhan mau. Biarlah kebenaran firman-Mu hari ini merema dalam hidup kami. Engkau berbicara kepada setiap kami, bukan hanya saat ini, bukan hanya ada di dalam gedung gereja, tetapi dalam keseharian kami. Engkau terus berbicara kepada setiap kami, Engkau terus menelusuri setiap hati kami dan segala hal yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Allah. Biar Tuhan terus proses kami dan beri kami hati yang mau taat dan tunduk kepada Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Andreas Ferianto di dalam pelayanannya, di dalam penggembalaannya. Biarlah melalui kehidupan beliau dan keluarga banyak jiwa dimenangkan, Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan buat setiap kami yang hadir pada saat pagi hari ini, baik yang hadir onsite maupun yang mengikuti ibadah ini secara online. Dimanapun kami berada dan apapun keadaan dan kondisi kami tahu bahwa Allah memperhatikan hidup kami dan Engkau memperdulikan hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami percaya kami sudah memperoleh jawaban, kami sudah memperoleh jalan keluar, bahkan kami memperoleh pemulihan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah sepanjang minggu ini kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami boleh jadi berkat dimanapun kami berada. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan angkatlah kedua tanganmu. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati pernikahanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati kesehatanmu. Dan apapun yang kau kerjakan menjadi berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Pergilah dan jadilah berkat, pergilah dan jadilah terang, pergilah dan jadilah garam dimanapun engkau berada. Dan biarlah melalui kehidupanmu, nama Yesus Kristus Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan, kekuatan, perlindungan dari Roh Kudus yang akan terus menyertai setiap kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu silakan duduk kembali sambil menunggu arahan dari Asyir.
sebabnya ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebabnya ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebabnya ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku.